Sebelum lanjut, pastikan kamu menonton sampai akhir. Kisah ini bisa mengubah cara pandang hidupmu. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah. Ini adalah perjalanan iman. Jika hatimu pernah lelah, kisah ini untukmu. Di Jazirah Arab jauh sebelum dunia mengenal cahaya Islam, manusia hidup dalam kegelapan. Masyarakat Arab kala itu tenggelam dalam penyembahan berhala, peperangan antar suku, dan ketidakadilan. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, yang kuat menindas yang lemah. Yang kaya semakin berkuasa sementara yang miskin tak punya suara. Di tengah zaman itulah Allah menyiapkan seorang manusia pilihan. Pada tahun gajah di kota Makkah, lahirlah seorang bayi bernama Muhammad dari Bani Hashim. Ayahnya Abdullah telah wafat sebelum ia lahir. Ibunya, Aminah, mengasuhnya dengan penuh kasih. Namun tak lama kemudian Muhammad kecil kembali merasakan kehilangan. Aminah wafat saat ia berusia 6 tahun. Sejak kecil Muhammad hidup sebagai yatim. Ia berpindah dari pelukan kakeknya, Abdul Muthalib, lalu ke rumah pamannya, Abu Thalib. Hidup sederhana membentuk jiwanya. Ia menggembala kambing, belajar tentang kesabaran, dan memahami kerasnya kehidupan. Namun ada sesuatu yang berbeda darinya. Ia tak pernah menyembah berhala. Ia menjauhi kebiasaan buruk masyarakat Makkah. Kejujurannya membuat orang menjulukinya Al-Amin, orang yang paling dapat dipercaya. Saat dewasa ia berdagang dengan jujur. Kepribadiannya menarik perhatian Khadijah, seorang wanita mulia dan terpandang. Pernikahan mereka penuh ketenangan dan saling menghormati. Di rumah itulah Muhammad menemukan keteduhan, namun jiwanya tetap resah melihat kerusakan moral kaumnya. Ia sering menyendiri, merenung, dan mencari kebenaran. Hingga suatu malam di Gua Hira, takdir dunia mulai berubah. Malam itu sunyi. Muhammad menyendiri di Gua Hira, tenggelam dalam perenungan. Tiba-tiba kesunyian pecah. Sebuah kehadiran yang luar biasa memenuhi gua. "Iqra!" "Bakalah!" Muhammad gemetar. Ia bukan orang yang pandai membaca. Tubuhnya bergetar saat wahyu pertama turun. Malaikat Jibril menyampaikan firman Allah menandai awal kenabian. Dengan jantung berdebar, Muhammad pulang dalam ketakutan. Ia meminta Khadijah menyelimutinya. Bukan cemoohan yang ia terima, melainkan keyakinan. "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu," kata Khadijah. Ia percaya sepenuhnya. Sejak saat itu Muhammad bukan lagi hanya seorang pedagang jujur. Ia adalah Rasul Allah. Namun kebenaran tidak datang tanpa ujian. Dakwah Tauhid mengguncang Makkah. Para pemuka Quraisy marah. Berhala-berhala mereka terancam. Kekuasaan mereka goyah. Maka ejekan berubah menjadi kekerasan. Para sahabat disiksa. Bilal dijemur di bawah matahari dengan batu besar di dadanya. Yasir dan Sumayyah gugur sebagai syuhada pertama. Sementara Muhammad sendiri dihina, dilempari dan dituduh gila. Namun ia tidak membalas dengan kebencian. Tahun demi tahun berlalu hingga datang tahun kesedihan. Khadijah wafat. Abu Thalib meninggal. Perlindungan dunia seakan hilang sekaligus. Saat ia pergi ke Taif mencari harapan, yang ia terima hanyalah lemparan batu. Darah mengalir dari kakinya. Namun doanya bukanlah kutukan. Ya Allah, berilah mereka petunjuk. Di tengah penderitaan, Allah memberinya penghiburan, Isra dan Mi'raj, perjalanan agung yang menguatkan hatinya. Dan dari sanalah cahaya Islam bersiap menyebar lebih luas. Tekanan di Makkah semakin kejam. Maka Allah memerintahkan hijrah. Muhammad meninggalkan tanah kelahirannya bersama Abu Bakar menuju Madinah. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat. Ia adalah keawal peradaban. Di Madinah Rasulullah membangun persaudaraan. Kaum Muhajirin dan Ansyar dipersatukan. Masjid menjadi pusat kehidupan. Hukum ditegakkan dengan keadilan tanpa memandang suku atau status. Namun musuh tidak diam. Perang demi perang terjadi. Badar, Uhud, Khandaq. Dalam kemenangan Rasulullah rendah hati. Dalam kekalahan ia sabar dan memaafkan. Ia tak pernah bertempur demi kekuasaan, hanya demi mempertahankan kebenaran. Hingga akhirnya hari itu tiba. Fathu Makkah, kota yang dulu mengusirnya kini berada di bawah kendalinya. Tidak ada balas dendam, tidak ada pembantaian. Yang ada hanyalah ampunan. Pergilah kalian bebas. Berhala-berhala dihancurkan, tauhid ditegakkan. Air mata mengalir, bukan karena takut, tetapi karena kebenaran akhirnya menang. Di akhir hidupnya, Rasulullah berdiri di Arafah, menyampaikan khutbah perpisahan, pesan tentang keadilan, persaudaraan, dan kemanusiaan. Tak lama kemudian, ia kembali ke sisi Allah. Namun jasadnya pergi, ajarannya tetap hidup, cahayanya tak pernah padam. Ia adalah Nabi Muhammad, rahmat bagi seluruh alam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di surga. Jangan biarkan kisah ini berhenti di kamu saja. Bagikan sebagai amal jariyah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng. Insya Allah setiap video membawa hikmah,